Halo kawan bicara, kita sekarang lagi ada di Bicara Podcast spesial Bicara Sinema. Dan dari namanya aja Bicara Sinema gitu ya. Dan kita bakal ngomongin soal dunia perfilman tentunya karena Bicara Sinema atau mungkin ada series juga gitu ya, terutama di Indonesia ini. Dan juga kayaknya aku belum kenalan ya. Halo kawan bicara, kenalin nama aku Janet, tapi di sini aku nggak sendirian karena di sini aku ada. Halo teman-teman, mana? Oh itu saya. Halo. Jadi perkenalkan, aku Aldo. Eh, Masih pemula, filmmaker pemula gitu. Sekarang sedang menjabat sebagai Chief Creative Officer di Kanifa. Salam kenal semuanya kawan. Iya, halo, salam kenal Kak Aldo. Mungkin di sini juga bisa tepuk tangan dulu buat Mas Aldo di sini. Di belakang layar ada juga teman-teman yang lain juga. Oke, tadi mungkin Mas Aldo udah kenalin diri juga kalau Mas Aldo ini adalah CCO atau Chief Creative Officer dari Kanifa IP. Dan juga Mas Aldo ini tuh juga pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Actor, Best Director, Best Movie of Duta Muda Kleo tahun 2022. Berarti tahun kemarin banget ini ya dapat penghargaan, masih fresh banget ya Mas berarti ya. Masih fresh nih. Iya, mungkin tadi baru kenalan sebagai Mas Aldo di ini kali ya, di Kanifa ID sebagai CCO. Mungkin kalau Mas Aldo boleh kenal lebih banyak lagi, misal Mas Aldo ini sekarang masih kuliah, atau mungkin umurnya berapa, atau kalau lagi kuliah di mana gitu. Mungkin boleh silahkan kenalin ke kawan bicara, Mas. Oke, jadi aku sebenarnya memulai karir sebagai filmmaker tuh spesifiknya ya mulai kuliah gitu. Jadi dulu pas SMA aku IPA jurusannya, jadi Oke, memang Pak. sangat melenceng ya Iya. IPA ke seni gitu. Jadi dulu pas SMA em, selalu ranking 10, tapi dari Pinter belakang. ya berarti Mas Enggak, Aldo termasuk sebenarnya ya. dari belakang. Oh, dari belakang. Jadi, Oh, belum jadi survei ternyata. aku dari 40 siswa ya 31, 33 Nggak gitu. apa-apa Jadi ya. ya cukup konsisten sih memang Iya. aku. Eh, konsisten dalam ranking itu ya. Tapi aku di samping itu memang sering banget membuat film gitu. Jadi Hmm. ya filmnya belum perfect memang, dan aku juga tidak punya ilmu film sebelumnya, jadi bikin film berdasarkan insting aja gitu. Terus ya udah, tapi sampai akhirnya aku mendapatkan penghargaan juga di salah satu lomba gitu, dan itu yang membuat aku percaya akhirnya, oke, kayaknya film ini adalah jalan ninjaku Oh, gitu. gitu. Jadinya akhirnya kuliah di Institut Seni Indonesia Surakarta Oh, gitu. sini ya Mas ya. Jurusannya apa Mas, kalau boleh tahu? Program studi film dan televisi. Program studi film dan televisi. Iya Oh. gitu. Tapi udah lulus ya Mas sekarang? Apa? Udah lulus? Aduh, jadi harusnya sudah lulus ya. Oh, harusnya Jadi, lulus. Tapi gimana? jadi sudah lulus tapi aku nambah satu semester gitu. Oh. Jadi sekarang sudah semester 9. Oh. Ya, tapi harusnya abis ini ya lulus. Iya, semoga kita doain ya kawan bicara di rumah mungkin supaya Mas Aldo bisa cepet-cepet. Cuman nggak apa walaupun nambah satu semester, cuman dapat penghargaan tadi. Jadi di Betul. sampingnya tuh ada apa ya? Ada hal lain yang dikerjain. Iya, gitu, bukan betul, cuman betul. nganggur. Nah mungkin boleh dong Mas diceritain dari Mas Aldo sendiri, kan udah di Kanifa ID ya Mas ya. Ya. Sekarang sebagai CCO tadi, mungkin di Kanifa ID itu udah berapa lama sih Mas, atau berapa tahun mungkin? Oke. Jadi Kanifa itu banyak banget apanya ya, perubahannya gitu. Jadi dulu tuh kita namanya belum Kanifa tok gitu. Jadi dulu namanya Kanifa Studio. Jadi Kanifa Studio ini muncul namanya tahun 2020. 2020. Nah, kenapa itu muncul? Itu berkat dua orang jenius lah dari isi Surakarta, itu namanya Wahyu sama Dewa gitu. Jadi dua orang ini semenjak kuliah sudah sering memenangkan perlombaan gitu. Oh. Tapi memang cenderungnya sih kayak animasi gitu. Jadi video-video short gitu. Tapi mereka banyak sekali dapat penghargaan dari situ. Terus udah tuh mereka juga sering berkumpul. Jadi dua orang itu selain pinter juga mereka yang punya paling banyak fasilitas di kuliah kita gitu. Oh Jadi gitu. kita sering mendekat lah sama mereka gitu. Jadi karena itu terus udah karena mereka sering juara, terus suatu hari si Wahyu sama si Dewa ini ingin mengikuti semacam apa ya,
pitching proposal ke kampus untuk pendanaan. Oh iya. Jadi kan sering tuh ada namanya program kampus ya. Jadi ikut. Nah, tapi si Wahyu ini sama Dewa ini kekurangan tim untuk menulis proposal itu. Oh, Terus jadi akhirnya butuh bantuan ya Mas? butuh bantuan. Iya, butuh Dan bantuan. kebetulan kos mereka ini sebelahan dengan kosku. Oh, Jadi berarti sebenarnya Wahyu sama Mas Dewa ini dia juga kuliah di ISI juga sama kuliah kayak- diisi juga Oh, sama. Berarti- Satu angkatan juga. Oh, satu angkatan juga. Satu Terus- jurusan juga. Satu jurusan Oh. juga itu. Jadi memang terus habis itu minta tolong ke aku, terus aku jadi deket sama mereka, terus datang lagi satu namanya Lilu. Jadi Lilu tuh Chief Business and Partnership-nya di Kanifa Oke. gitu. Terus ya udah dari situ berkembang, terus Kanifa Studio bikinlah film pendek pertama namanya Nada Redup di Anta Suara. Itu kerjasama sama Psikologi UNS. Jadi mereka bikin event, terus pengen ada film yang akan diputarkan di event tersebut. Terus berubah lagi, berkembang dikit, terus akhirnya bikin film kedua namanya Petualangan Rasa. Tadi Oh iya. that's why kita dapat penghargaan itu dari film itu gitu. Hmm. Nah, itulah titik dimana akhirnya kita mikir kayaknya Kanifa nggak bisa jadi Kanifa yang dulu gitu. Jadi harus segera berkembang. Gitu. Kenapa? Karena di situ pada akhirnya kita mendapat uang dari hasil film kita gitu. Dari yang Petualangan Rasa itu tadi Mas ya. Betul. Jadi dari award-nya itu akhirnya dibuat buat membangun Kanifa ID ini tadi ya. Betul. Jadi kan dulu masih film kan biasanya kalau bikin film kan patungan ya. Iya. Gitu, patungan gitu. Udah mana patungan nggak dapat uang lagi gitu kan. Iya. Maksudnya pas filmnya jadi udah nggak dapat apa-apa gitu. Ya kalau menang penghargaannya dapat pride doang. Jadi kayak cuma dari kita buat kita juga gitu ya Betul, Mas gampangnya ya. Jadi nah, kayak kita juga di film Petualangan Rasa ini pada akhirnya Kanifa berpikir hal yang beda gitu. Kemarin ngomongin soal Petualangan Rasa kayaknya dari kampus aku sendiri kan ada komunitas film juga. Itu kemarin kayaknya diputerin juga bareng-bareng screen bareng. Oh iya betul. Dari Ya, Kini gitu ya. Kini Iya. Fisip UNS itu. Berarti kan Kanifa itu udah berarti tahun 2020, berarti sekarang 2023, 3 tahun lah ya kurang lebih. Betul. Itu berarti dari tahun 2020 juga Mas Aldo juga udah sebagai CCO-nya gitu ya Mas ya? Jadi dulu memang belum ada bahasa-bahasa gitu. Oh belum ada. Jadi pas Petualangan Rasa itu pas menang dapat uang cukup berlimpah gitu. Jadi mungkin bisa aku sebutin aja. Jadi dulu ya cuma budgetnya 3 juta gitu. Iya. 3 juta dapat hadiah sekitar 80 gitu. Berarti berlipat banget ya Mas? Iya, nah dari situ 10 kali lipat lebih. kita sebagai mahasiswa yang biasanya rugi gitu bikin film, terus wah anjir dapat uang segini gitu. Iya. Nah, di saat yang bersamaan kita pengen Ngebangun. bikin lagi gitu. Tapi kalau kita hanya foya-foya, kita habisin Iya. semuanya gitu, nggak bisa bikin film lagi. Iya. Terus akhirnya dikumpulin lah teman-teman. Terus dulu pernah ada Ravasana Film main ke kampus, terus dikasih lihat struktur organisasinya. Terus udah kita kumpul orang-orang Kanifa yang sisa. Terus lu jadi ini ya, jadi CEO ya. Lu jadi ini ya, lu jadi ini ya gitu. Jadi kasih jabatan tuh kayak Jadi belum seserius yang kayak oke CEO ini belum ada kayak tahap yang gimana banget karena emang masih berintis gitu ya Mas. Jadi Betul, kayak oke CEO, CCO terus habis itu jabatan-jabatan lainnya Betul. founder, owner dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Mas Aldo sendiri sebagai CCO, itu mungkin job desk lebih detailnya tuh kayak mungkin gimana sih kalau di Kanifa, walaupun kayak tadi mungkin penunjukan CCO-nya kayak kamu CCO ya, kamu CEO gitu. Cuman mungkin kan semakin berjalannya waktu juga, udah dari tahun 2020 Kanifa dibuat kan pasti kayak semakin jelas lagi kan. Betul banget. Gitu. Gimana Mas kalau dari Mas Aldo? Jadi dulu pas awal yang ngasih itu memang kita kayak cuma lihat title-nya aja gitu. Misalkan Chief Kreatif, oh berarti dia kerjanya itu gue kreatif gitu. Di bidang kreatif iya, gitu gitu ya. aja. Kita nggak ada tuh baca-baca ini tugasnya apa Belum gitu. meriset terlalu banyak soal jabatannya iya, gitu ya. sangat nggak ada tuh. Terus akhirnya pas sudah serius kita akhirnya mulai sama-sama. Jadi ada satu momen kita duduk bareng-bareng terus kita saling mencari tugas kita di artikel gitu. Jadi sih belajar bareng-bareng itu Betul, belajar bareng-bareng. Jadi ayo itu benar-benar jadi momennya tuh kayak kita kumpul satu meja, ayo si Wahyu cari. Udah cari terus kita review bareng-bareng gitu. Udah dari situlah kita Chief Kreatif tugasnya ini gitu. Jadi secara singkat sih memang
Chief kreatif itu menjaga segala aspek kreatif dari brand kita gitu. Jadi Oke. ini Canva yang keluar itu tuh semua harus sudah memenuhi kualitas dari Canva itu sendiri. Nah, Oke. kualitasnya seperti apa itu aku yang menentukan. Oh, berarti dia di bidang kreatif yang keluar itu harus melalui CCO dulu gitu ya kalau Betul. bicara. Kayak kontennya, programnya, filmnya akan seperti apa itu Oke. by aku dulu, aku review segala macam sesuai nggak kriterianya dengan Canva baru itu keluar karyanya. Oke. Berarti kurang lebih kayak sebenarnya pembagian yang job desk itu awalnya juga masih belajar bareng, terus kayak gampangnya kalau bahasa kita sebagai mahasiswa kerja kelompok. Cuman Kerja kalau udah kelompok. bahasa yang diproduksi itu apa sih namanya meeting gitu ya Iya, Mas ya? betul. Oke, jadi bahasanya naik lagi lebih keren gitu. Betul. Nah, awal ini kenapa sekarang kan Mas Aldo tadi bilang waktu cerita juga waktu SMA tuh sebenarnya IPA, cuman kayak apa ya? Mungkin agak melenceng karena sekarang ada di dunia perfilman gitu. Sebenarnya apa sih triggernya pertama dari Mas Aldo? Kenapa kayak tertarik nih sama dunia perfilman dan kayak oke, aku mau walaupun aku IPA, mungkin karena mungkin 10 ranking 10 terbawah juga jadi pengen ke dunia film mau bagaimana Mas Aldo dari Mas Aldo? Jadi triggernya adalah kepasrahan hidup saya gitu. Kepasrahan. Jadi bener. Jadi pas kuliah, pas mau masuk kuliah, aduh gimana ya hidup ya nih. Maksudnya kayak nggak punya tujuan. Maksudnya kalau memang ya memang kan pas SMA bikin film ya. Tapi maksudnya bukan sesuatu yang besar juga. Masih anak SMA gitu ya, belum yang profesional. Menangnya juga waktu itu juara 3 itu juga lingkup kabupaten gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang besar. Terus Lumayan lama tapi lu tingkat kabupaten, aku pikir malah tadi kayak cuma tingkat SMA, tingkat sekolah, itu tingkat kabupaten jadi kayak kabupaten sih. Oh, iya. Tapi menurutku itu masih belum sesuatu yang bisa dibanggakan gitu pada masa itu. Terus aku juga ke isi tuh sebenarnya bukan langsung ke film dulu gitu. Aku cari review, oh ada teater gitu. Oh ya udah daftar mau ke teater kali gitu, ke fotografi segala macam. Terus akhirnya ya udah kulik akhirnya ternyata baru tahu ada isi. Jadi isi kan banyak banget ya, ada isi Jogja segala macam. Terus ya udah karena aku cari-cari ternyata the most favorite itu isi Jogja. Terus karena waktu itu bisa daftar 2 pilihan, jadi isi Jogja sama isi Solo. Itu dua-duanya film. Terus akhirnya dapatnya di isi Solo gitu. Jadi triggernya itu karena kepasrahan hidup. Tapi ternyata dari ini maksud itu takdirnya. membuahkan hasil karena jadi CCO kan nggak ada yang tahu. Iya, betul Walaupun sekali. ranking 10 terbawah kan Iya. sekarang membuahkan hasil gitu. Cukup membakar. Tadi kan mungkin trivia pertama dari Mas Aldo itu sempat bikin film juga walaupun baru juara 3 tingkat kabupaten gitu ya Mas ya. Cuman ada nggak sih yang bikin, kalau itu kan tadi dari Mas Aldonya sendiri. Kalau misal pertama banget misal dari SMA atau dari SMP ada nonton film nih, misal kayak apa ya mungkin lagiin Petualangan Sherina atau mungkin film-film lain yang bikin kayak Mas Aldo ini kayak aduh ini film keren banget gitu, kayak misalnya dari segi ngambil footage-nya, dari lighting-nya dan storyline-nya mungkin atau plot twist-nya dari Mas Aldo ada ini satu sebenarnya yang menarik. Jadi aku tuh selalu ini ya kadang agak insecure ya dengan filmmaker di luar sana gitu, karena ketika ditanyakan proses mereka menjadi sutradara adalah mereka sudah menonton film sejak lama gitu. Jadi sejak SD, SMP itu pengalaman filmnya tuh sangat personal gitu. Nah, sedangkan aku tuh bukan penonton film gitu. Bahkan pas aku menang itu, aku bukan seorang yang sangat rutin nonton film gitu. Jadi bahkan ya pengalaman nonton filmku tuh hanya di televisi aja gitu. Kalau misalnya lewat, iya, lewat lagi nonton liburan gitu. Jadi bukannya kayak oke, gue pengen duduk nonton film gitu. Jadi sangat tidak begitu gitu. Terus ya nonton film tuh maksudnya aku bukan concern akan film. Aku nonton ya dulu bahkan ya udah bajakan aja gitu. Misalkan nonton Marvel ya udah itu bajakan ya dulu masih bajakan. Jadi nggak ada punya kepedulian lebih gitu. Terus ya udah jadi memori akan film aku filmmaker bukan yang karena nonton film gitu. Karena tadi nggak tahu diri ini tuh kayak punya tiba-tiba muncul aja gitu. SMA. Berarti bukan berawal dari hobi yang suka nonton film atau mungkin koleksi film-film gitu. Bukan. Oh ya gini. Jadi aku kenapa tertarik film karena aku melihat temanku memainkan Microsoft PowerPoint gitu. Jadi mungkin ini agak aneh ya. Sebenarnya basic banget ya. Jadi suatu hari temenku tuh pas SD dia kasih lihat
dia tuh bisa bikin slide di PowerPoint tuh yang gerak-gerak gitu loh. Iya, iya. Jadi dari sini ke sini itu terus aku anjir ternyata bisa gerak-gerak gitu ya gitu. Nah dari situ aku mengulik juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar tadi teks gitu, tapi aku coba kayak tempelin foto-foto, terus aku gerak-gerakin, kasih transisi, terus aku kasih musik gitu. Berarti tertarik pertama tuh sebenarnya dari visualnya tadi ya? Dari Bahkan visual gitu. dari sederhana PowerPoint gitu ya? PowerPoint Itu aja gitu. bukan Canva ya? Mungkin Iya. sekarang makanya kalau bikin PowerPoint pasti udah pakainya Gitu. Canva. Cuma Dulu masih makanya Microsoft PowerPoint iya gitu. gitu. Nah, itu dari situ. Jadi bukan karena film, tapi karena aku melihat ada objek digital yang bergerak gitu. Oh, berarti tertarik dari visualnya itu tadi ya kalau Betul. Mas Aldo ya. Eh, Nah, dari visual. kalau di dunia perfilman kan tadi Mas Aldo bisa dibilang udah lumayan berkecimpung dari SMA ya berarti ya? Iya, betul. Berarti kurang lebih udah berapa tahun tuh Mas kalau yang SMA kelas 3 itu? Dari SMA sih sebenarnya dari SMP akhir sih. Jadi mungkin SMP akhir. ya mungkin udah 8 tahunan lah. 8 tahun. Sampai tahun ini ya? Sampai Berarti tahun 2015 ya? Nah, itu. Kurang lebih. Sepertinya iya. Jadi pokoknya akhir-akhir kelas 3 SMP itu bikinlah film catatan akhir sekolah gitu. Nah, udah dari situ masuk ke SMA juga sering bikin film, akhirnya kuliah tambah lagi bikin film gitu. Nah, dari dunia perfilman itu mungkin dari Mas Aldo juga yang bikin film gitu sampai akhirnya tadi dapat nominasi yang dapat hadiah 80 juta itu ya. Itu ada nggak sih yang pengalaman yang bikin Mas Aldo itu paling berkesan gitu? Jadi memang setelah akhirnya pas kuliah ya. Jadi akhirnya pas kuliah tuh aku punya kesadaran untuk duduk untuk menonton film gitu. Jadi mulai concern gitu. Gue memang kalau mau nonton film tuh memang gue harus fokus, gue harus tahu apa yang dimaksudkan sutradara itu. Jadi memang dari kuliah dan film yang membuat aku akhirnya tertarik, wah anjir film bisa sederhana dan sepowerful ini, dan itu judulnya namanya Marlina si pembunuh dalam iya. Nah, itu film dari Ibu Molly Surya, dan itu memang dari situ aku mulai mengulik tuh, Molly Surya bikin film seperti ini. Film seperti apa lagi sih yang pernah dia tonton? Oh, ada fiksi, ada What They Don't Talk About. Apa itu? Bukannya panjang banget gitu. Pokoknya ternyata memang seorang sutradara tuh punya kecenderungan gitu. Jadi bikin film ini biasanya tuh punya gaya-gaya khusus yang akhirnya tersampaikan di film-film yang lain gitu. Terus aku juga nonton film Riri Riza gitu. Kenapa? Karena aku nonton ADC pertama, terus nonton ADC kedua, ternyata ADC pertama sama kedua tuh stylenya tuh sangat berbeda. Nah ini kenapa berbeda? Oh ternyata sutradaranya juga beda gitu. Terus sudah aku juga tonton film-film beliau yang lainnya gitu. Terus ada kayak Sekolah Rimba, ada 3 Hari Untuk Selamanya. Dan itu film-film selanjutnya tuh memang taste-nya tuh hampir sama. Terus ya udah dari situ aku bikin film bukan lagi mencari sutradara ini bikin kayak gini comot gitu gayanya gitu. Sutradara ini bikin ini comot gitu. Cuma dijadiin referensi gitu ya. Betul. Jadi aku bikin film lebih ke aku ingin seperti apa gitu. Jadi apa yang sudah aku lalui sepanjang hidup, apa yang ingin aku sampaikan, ya udah itu semua berdasarkan diri aku pribadi gitu. Jadi nonton film untuk menambah wawasan aja, menambah referensi gitu. Jadi tapi bagaimana gaya ceritanya itu aku melihat pada diri sendiri. Berarti tadi kayak misalnya dari yang pertama yang film Marlina itu tadi, terus akhirnya jadi cari tahu lagi film yang lain, terutama dari film Indonesia ya Mas berarti ya? Betul. Aku tuh memang kalau film tuh kalau ditanya tentang film barat itu sangat ya nonton sih sangat kurang paham, dan kan nontonnya tuh kurang attach gitu. Jadi mungkin ini faktor budaya, jadi budaya barat sama timur kan beda. Tapi kalau film-film timur kayak aku tetap nonton film kayak Korea, Jepang gitu, beberapa lagi, dan lebih nyaman gitu. Jadi kalau film barat kurang dekat. Jadi kalau film Indonesia aku lebih lagi gitu. Jadi lebih banyak nonton lagi gitu. Di film Indonesia. Tapi tadi setelah dari nonton film mungkin stylenya dari yang Mas Aldo sendiri, tapi mungkin karena aku kurang paham mungkin ya istilah-istilah stylenya apa gitu. Jadi style itu sebenarnya gaya kita bercerita gitu. Jadi gaya kita bercerita tuh cerita apa yang kita angkat, bagaimana menyampaikannya itu style dari sutradara itu sendiri gitu. Terus kalau aku sih memang ya mungkin nanti ditonton aja film. Siap. Kalau gitu. Jadi
soalnya kalau aku sampaikan gayaku mungkin akan abstrak ya, karena memang harus dirasakan langsung. Ya mungkin nanti semoga aku bisa punya film panjang terus. Amin. Kita doain bareng-bareng semoga Mas Aldo nih cepat lulusnya juga Amin. sama produksi filmnya setelah ini bakal berjalan dengan lancar. Ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal kondisi perfilman terutama yang ada di Indonesia nih ya Mas Aldo. Karena kan sekarang akhir-akhir ini tuh lagi melejit-lejitnya film Indonesia, kayak misalnya mulai dari series juga yang dari platform online, terus juga ada film. Kalau misalnya film itu dari aku nonton tuh terakhir Petualangan Sherina, dan itu kayaknya udah siapa sih yang nggak tahu Petualangan Sherina kedua, kayak dari yang Gen Z sekarang itu kan kayaknya masanya bukan Gen Z ya, kalau yang Petualangan Sherina 1 kayak masih masa milenial mungkin ya, generasi milenial tuh mungkin relate banget. Cuman yang generasi Z ini ternyata juga banyak yang mereka buat tertarik untuk nonton Petualangan Sherina gitu. Kalau misalnya series mungkin Gadis Kretek, Mas Aldo mungkin nonton juga? Iya, nonton. Baru selesai kemarin gitu. Oh, baru selesai kemarin. Ya, kayak aku lihat dari story Mas Aldo juga baru selesai nonton dan review ya sama Gadis Kretek. Itu kerjaanku gitu. Jadi biar nggak lupa perasaanku akan filmnya gitu. Jadi pasti kalau setiap nonton series tak upload dijadiin highlight juga, dijadiin notes pribadi juga sih. Betul, notes pribadi juga. Nah, kalau buat kondisi perfilman di Indonesia atau mungkin series deh gitu juga, menurut Mas Aldo sekarang gimana perkembangannya yang ada di Indonesia? Nah, sebenarnya kalau lihat perkembangan sih bagusnya lihat data ya. Jadi jadi jelas tuh maksudnya perkembangannya sedang bagaimana. Ini sebenarnya kalau aku juga sedang tertarik banget sama data-data gitu. Jadi sempat lah nonton podcast. Kayak yang paling aku sering nonton tuh Mas Joko Anwar. Jadi Mas Joko Anwar tuh kalau bicara tuh sangat pakai data gitu. Terus kemarin juga aku juga baru ikut workshop juga diisi sama teman rekan-rekan dari pemerintahan yang ngasih lihat data. Nah, ini aku nulis tapi nanti mungkin tak sampaikan sambil baca HP ya. Ya, boleh. Takut lupa. Nah, ya ini sebenarnya karena by data ya Mas. By data. Beberapa yang istilah yang susah juga buat diingat gitu ya Mas ya. Nah, ini sebenarnya angka ini aja sih, angka bioskop, penonton bioskop. Jadi, jadi kalau ini berdasarkan rangkuman aku, tapi mungkin kalau salah-salah maafin ya kan. Nggak apa-apa. Sama-sama bukan mencari dah. Gitu. Jadi perkembangannya memang sangat positif gitu. Nah, itu ditandakan dari 2017 itu tiket bioskop Indonesia itu 34 juta. 34 juta. Juta terjual. 2019 itu hampir 52 juta. Nah, itu kan perbedaannya sangat tinggi banget gitu. Jadi film-film 2019 apa ya kalau kita bisa ingat tiketnya? Berarti sebelum pandemi ya. Apa ya kalau 2019? Iya, masa-masa Dilan segala macam sih dan teman-teman itu. Iya. Warkop kayaknya juga di tahun. Oh iya, Warkop DKI yang Reborn itu. Betul. Nah, di tahun 2020 itu karena pandemi Covid ya, itu turun banget jadi 12,8 juta. Nah, itu hampir itu parah banget ya maksudnya. Tapi emang karena waktu itu juga karena lagi pergerakannya juga mobilitas sosial. Dan 2021 itu parah lagi 4,5 juta doang. Nah, tambah turun lagi malah. Betul. Nah, 2022 itu naik jadi 54,7 juta gitu. Jadi dari terakhir yang paling tinggi tuh 51,9 juta itu naik 2022 jadi 54. Nah, itu kan dari situ udah kelihatan ya maksudnya industri kita tuh sangat amat sedang maju gitu. Jadi dan itu terlihat dari jumlah penonton. Kenapa? Karena dari situ ya jelas kan maksudnya kalau kita nilai maju kan berarti semuanya excited, antusiasmenya juga naik maju gitu. Dan perekonomiannya juga terus naik gitu. Nah, itu dan 2023 sih aku optimis akan lebih ini ya maksudnya. Lebih banyak lagi ya. Kalau lihat aja satu film KKN kan maksudnya. Iya. Dari KKN aja udah 10 juta sendiri gitu. Sisanya pasti lebih banyak lagi gitu. Apalagi kan ini sekarang kalau ini kan lagi di bulan November ada banyak film-film Petualangan Sherina, terus ada film-film lain Budi Pekerti juga. Mungkin yang itu juga jadi perbincangan juga ya, mungkin buat kawan bicara juga buat di rumah atau mungkin penonton lainnya juga yang nonton gitu ya Mas ya. Berarti bisa dibilang kondisi perfilman di Indonesia ini lumayan meningkat dengan dari jumlah penontonnya per tahun tadi ya Mas ya, yang tadi 2022 gitu. Dan dari bisa dilihat juga dari kualitas series kita yang baru tayang juga nih, itu Gadis Kretek itu kalau kalian nonton itu udah sangat wow sekali gitu. Itu udah sekelas drakor, pokoknya udah top banget lah gitu. Itu kan dia adaptasi dari buku ya Mas ya. Dari buku. Nggak baca bukunya, cuman aku lihat dari filmnya aja kayak pesannya semua tersampaikan. Betul.
Dan biasanya tuh kalau misalnya masalah dari series, dari dia adaptasi dari buku ke series atau ke film itu misalnya kayak ada beberapa plot malah yang harusnya nih A dia jadi B, Betul. yang akhirnya dia jadi berubah juga storyline-nya. Ada yang beda banget, ada yang poin gak ditambahin. Cuman di Garis Kretek ini kayaknya aku sih sepanjang ada di sosial media nggak baca kayak gitu ya Mas ya. Jadi Iya. itu salah satu juga pencapaian mungkin buat dunia perfilman juga ya Mas di Betul, Indonesia. betul. Dan apalagi pemainnya kan top-top banget. Iya, Dian Sastro nih, siapa yang nggak tahu Dian Sastro? Udah mahal semua lah pemainnya. Iya, pemainnya berkualitas ya Mas. Nah itu berarti itu udah menjelaskan, maksudnya tanpa aku jelasin panjang lebar, dan itu udah menandakan kalau film Indonesia tuh lagi naik banget. Iya. Nah kalau perjalanannya dari Mas Aldo sendiri di Kanifa, itu kan pasti tadi panjang ya, lumayan. Sebenarnya nggak dari tahun 2020, pasti sebelumnya ada buat merintis yang masih kecil-kecilan gitu. Cuman mulai serius di tahun 2020. Ya. Itu gimana sih Mas perjalanannya? Atau ceritain dong gimana akhirnya Kanifa ini bisa masuk ke ekosistem perfilman gitu. Nah jadi sebenarnya Kanifa ini perjalanannya sangat panjang ya. Jadi dari 2020 tuh sampai sekarang tuh, jadi sangat beda kalau kita bicara tadi komunitas. Ya kita memang masih komunitas sih, tapi kan sudah legal ya, jadi PT. Jadi sangat beda tuh rasanya dulu pas masih mahasiswa main-main, maksudnya bikin film gitu, sama udah mindsetnya udah pebisnis film gitu. Karena Ini profesional ya Mas. itu udah sangat beda gitu. Kalau bicara kan, kalau di kampus-kampus pasti diajarin lah, maksudnya ada fixed cost, ada variable cost gitu. Nah itu kita sudah punya itu, dan itu suatu yang sangat menakutkan sekarang gitu. Dulu pas mahasiswa mah ya udah cuma belajar doang. Terus pas menjalaninya tuh ada banyak pihak lain di luar yang kayak lebih itu juga di produksi betul film gitu. sih, Mas. Jadi memang ini tuh tantangan. Jadi untuk info tambahan juga, Kanifa tuh adalah PT film pertama gitu PT film pertama di Solo. Jadi memang kami pengen banget membangun ekosistem film khususnya di Solo gitu. Jadi kemarin jadi perjalanan itu tadi setelah Petualangan Rasa, terus kita bikin tim kecil, ada yang keluar, ada yang masuk, itu udah biasa. Terus akhirnya karena filmnya bagus, dilirik sama ada salah satu investor gitu. Ini yang Petualangan Rasa ya Mas ya? Film yang pas setelah, jadi setelah Petualangan Rasa kita dilirik sama investor, terus ngobrol sama beliau-beliau itu cukup panjang, berbulan-bulan. Akhirnya kita ditanyakan apakah mau Kanifa diinvest dan jalan bareng sama gitu. Terus ya udah, karena kita takut, maksudnya kesempatan, maksudnya kesempatan nggak bisa datang dua kali. Jadi kita oke, gas gitu. Ya udah, dari situ baru belajar bisnis. Nah itu sangat beda tuh, maksudnya ilmu film sama ilmu bisnis film gitu. Itu ditambah tadi yang film aja mungkin nggak sesederhana itu, ditambah lagi ada ilmu bisnis. Betul. Ada investor yang datang. Film aja udah kompleks, ini tambah lagi bagaimana jual film gitu. Iya, duitnya kan maksudnya juga bertanggung jawabnya juga sama investornya juga. Betul. Pasti ada pertanggung jawabnya nanti di akhir gitu ya Mas ya. Itu menjaga kepercayaan juga sangat amat berat. Jadi kita lagi di tahap bagaimana membuat perusahaan ini tetap sustain, terjaga, bagaimana merambah banyak koneksi gitu. Jadi lagi di tahap sana. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kanifa sendiri, mungkin tadi karena sekarang ada investor, ada nggak sih mungkin film atau misalnya produksi apa gitu yang mau lagi digarap atau akan digarap sama Kanifa gitu, beberapa bulan ke depan apa di tahun depan? Oke, jadi Kanifa ini sebenarnya lagi di tahap kita mencari-cari usaha apa yang bisa kita lakukan untuk kita mencapai goal kita. Jadi goal kita tuh sebenarnya perusahaan film yang memproduksi film panjang dan series gitu. Series ya. Jadi itu cerita yang sangat besar ya sebenarnya. Iya. Tapi kita tahu goal kita itu. Jadi usaha kita sebenarnya untuk menuju goal itu. Jadi bagaimana usahanya? Oke. Untuk menuju goal itu sangat mungkin butuh effort lebih. Terus yang kita bisa pikirkan adalah bagaimana kita bertahan dan berkembang sebagai perusahaan. That's why kita yang ngerjain video-video yang bukan hanya film gitu. Jadi kita ada jadi kalau cek di website Kanifa tuh banyak banget. Terus kita juga merambah ke creative agency juga sekarang gitu. Jadi kita nerima pekerjaan-pekerjaan sosmed segala macam gitu. Udah dari situ
kita juga menabung ide-ide gitu. Jadi ketika nanti mungkin ketemu sama investor atau siapapun itu produser udah kelas atas, kita bisa tawarin ide kita. Brainstorming langsung brainstorming di situ. Betul. Jadi kita lagi di tahap untuk mempersiapkan menuju goal kita. Berarti sekarang kayak masih masa sesi di riset brainstorming, belum ada Betul. kayak ada yang saklek. Misal di Januari 2024 nih kita ada produksi film untuk film panjang atau film series itu belum Oke. ada. Jadi kalau itu ada sih sebenarnya, tapi memang itu aku belum bisa sebut, tapi kita akan memproduksi dokumenter sama doku-series. Kita kerjasama sama salah satu NGO di Solo gitu. Jadi nanti ditunggu aja lah. Oke. Makanya Nanti infonya bakal ada di mana? Instagram atau di mana? kita Instagram. Jadi Kanifa tuh kan Ada tiga ada 3 kan Iya, Instagram ada ya. 3. Jadi Kanifa ID, Kanifa Kanifa Studio sama Kanifa Equipment. Equipment. Nah, ini Kanifa ID tuh ada di mana-mana nih. Ada di TikTok, ada di Twitter, Oh, oke. di YouTube gitu. Nah, tugasnya Kanifa ID itu untuk jadi portal berita dari Kanifa. Kanifa Jadi ID. Kanifa lagi ngerjain apa aja itu di sini. Ada di press release-nya atau Betul. ini Nah, ya, nanti Kanifa pasti ID-nya. kalau ada project baru pasti akan kita kabarin di Oh, di Kanifa Kanifa ID ID. gitu. Oke, berarti sebenarnya tetap pantengin aja ya di Instagram Ya. di Kanifa ID gitu ya Mas. Kalau di-follow juga. Iya, di-follow juga boleh buat kamu Ya, bicara di Kanifa ID Iya. begitu. Terus kan tadi mungkin kita sebenarnya ngobrolnya tadi sama Mas Aldo di belakang layar sih, kayak aku sempat tahu Mas Aldo sebelumnya dia sempat jadi pembicara juga di acara kampus aku gitu. Terus sekarang lagi masa mentoring ya Mas ya. Ya. Mentoring buat suatu komunitas film juga di salah satu kampus di Solo juga. Itu kan mungkin termasuk salah satu program yang ada di Kanifa juga ya. Mas? Betul. Nah, itu mungkin selain mentoring itu atau mungkin ada nggak sih program lain yang di Kanifa juga, program-program selain mentoring, atau mungkin Ya. jelasin juga program mentoring tuh gimana sih kalau dari Kanifa? Jadi Kanifa punya 4 program yang udah kita pernah jalankan. Pertama ada Kanifa on Screen, itu namanya juga screen berarti screening ya. Screening film. Screening film, kita pernah ngadain satu kali. Terus Kanifa Project Lab. Jadi ini kita mengumpulkan orang-orang yang ingin membuat film tapi bingung rekannya siapa, fasilitasnya bagaimana, uangnya bagaimana, itu kita subsidi gitu. Pokoknya Bisa. kita bantu fasilitasin gitu. Nah, itu sudah berjalan juga sekali, ada 2 kelompok di sana. Terus ada namanya Kanifa Ladies. Nah, ini yang paling Apa unik itu, Mas, sebenarnya Kanifa Kanifa Ladies. Jadi kita kumpulkan semua kru film cewek gitu. Jadi semua itu dari sutradara sampai lighting, campers, DP segala macam, pokoknya semuanya cewek gitu. Jadi nggak ada yang cowok gitu. Jadi Kanifa Ladies ini memang untuk mewadahi filmmaker perempuan yang mungkin kalau di luar tidak mendapat kesempatan karena memang secara nyatanya memang belum punya datanya, tapi secara nyatanya ya kru film banyak cowoknya gitu. Terus kita fasilitasin semuanya cewek gitu, dan kerjanya maksudnya nggak kalah sama yang cowok juga gitu, dan kerjanya juga sangat rapih gitu. Nah, itu Kanifa Ladies sudah ada film pertamanya, judulnya Rahara gitu. Kemarin juga sudah screening pertama di grand launchingnya Kanifa. Terus yang terakhir ada namanya Kanifa Garage gitu. Jadi seperti namanya, ini kita ngasih tahu garasinya Kanifa gitu. Jadi ibaratnya ada orang mau gue mau lihat garasi lu dong. Lu bagaimana bikin kendaraan yang keren. Udah, ayo sini masuk nih. Gini loh. Garasi itu maksudnya kayak kantornya dari Kanifa. Bengkelnya Kanifa gitu. Jadi bagaimana bengkel produksi film kan ya, Mas? Jadi itu sebenarnya simbolis aja sih. Jadi bagaimana bengkel itu aku ibaratkan bagaimana Kanifa bekerja gitu. Bagaimana Kanifa bikin karya. Jadi karena itu ibaratnya rahasia bengkel Kanifa. Jadi namanya yuk masuk lihat nih. Kanifa Garage tadi. Kanifa Garage. Tapi aku tadi lumayan tertarik sama yang Kanifa Ladies itu. Dia kan tadi bilangnya kalau di belakang layar itu kan kebanyakan cewek. Tapi itu kalau misalnya mau ikut Kanifa Ladies itu dia harus punya basic. Misal dia sebagai camper dia udah tahu gimana cara jadi camper, atau dia bisa masuk tapi dia tanpa punya basic skill apa-apa gitu. Jadi bisa waktu itu belajar. Memang ada sih beberapa yang memang filmmaker perempuan ini sudah melakukan pekerjaan tersebut. Tapi ada juga yang belum gitu. Jadi sebelum produksi memang tadi tugas kami untuk memfasilitasi gitu. Kita kasih workshop,
gini loh gitu. Jadi sebelum itu ada workshopnya gitu, dan diajarin, dimentorin sama teman-teman Kanifa gitu. Berarti ada pelatihannya juga gitu Ada ya? pelatihannya juga. Mungkin buat kalian bicara juga di rumah nih, kalau misalnya kalian tertarik, kalau misalnya di belakang layar tuh gimana, nggak harus punya basic skill ya Mas ya? Betul. Dan misalnya cewek kayak misal tertarik pengen jadi camper tuh apa sih? Camper tuh biasanya yang pegang kamera ya Mas ya Iya. belakang. Itu mungkin bisa buat ikut di Kanifa Ladies juga, poinnya lewat Instagram Kanifa ID juga ya Mas ya? Betul, ya. Iya. Semoga sih kita tadi kayak Kanifa Project Lab, Kanifa On Screen, Kanifa Ladies tuh Ada harapannya di Kanifa ID bakal ada lagi gitu, Oh, batch 2-nya. oke. Ya semoga aja sih. Semoga aja bisa terrealisasi ya Mas. Betul, semoga ada lagi sih. Oke, nah itu kan tadi Kanifa itu kan suka ngadain kelas-kelas gitu ya Mas Ya. ya. Itu boleh nggak sih diceritain kelas, biasanya itu kelas apa aja sih, mungkin workshopnya soal temanya tuh soal apa aja, dan siapa aja sih yang boleh ikut di kelas yang diselenggarakan sama Kanifa? Ya, jadi beberapa yang kita isi gitu sebenarnya basic sih. Jadi dari penulisan, sinematografi, produserial gitu, sama penyutradaraan. Jadi biasanya 4 itu kita diundang untuk menjelaskan itu dalam waktu yang singkat lah gitu. Kemarin juga kita juga jadi bukan hanya mengajar dari yang level mahasiswa ya. Jadi postingan terakhir Kanifa juga habis bikin workshop. Jadi kali ini bukan indoor, kali ini bukan di kelas pakai PPT gitu ya. Iya. Kali ini konsepnya jadi campuran indoor outdoor gitu. Jadi kemarin kita lakukan di sebuah desa di Tawangmangu sana dengan anak-anak homeschooler gitu. Jadi anak-anak ya kalau mungkin kalau di sekolah ibaratnya dia SMP, SMA ke bawah lah gitu. Oh, SMP. Jadi masih sekolah ya Mas ya betul. berarti maksudnya. Tapi mereka homeschooling aja. Hmm. Jadi udah dan kita kasih materi yang sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Terus ya udah prakteknya langsung. Jadi dari situ langsung praktek, penyutradaraan langsung praktek gitu. Jadi konsepnya gitu. Seru banget gitu. Dan itu kan di desa di Tawangmangu desanya Banyak alamnya, dingin juga. alam-alam, dingin. Jadi kayak walaupun outdoor tetap ya masih panas sih, tapi nggak terlalu panas kali. Betul. Dan itu kelas yang sangat seru yang pernah aku jalani gitu. Walaupun masih SMP SMA, tapi kayak mereka tetap tertarik gitu ya. Tertarik Mas? banget gitu. Tertarik banget Karena buat memang ikut kita kelas-kelasnya. menyamakan frekuensi gitu. Oh, Jadi iya. misalkan kita kan juga pernah ngejelasin di salah satu SMP atau SMA gitu, terus ngajar yang di kuliah Iya. sama WNS, terus ini ngajar yang SMP SMA anak-anak homeschooling gitu. Iya, Jadi homeschooling. kita merasakan Bedanya juga. beda-bedanya juga. Dan aku juga materinya nggak satu ini disamakan sama yang ini gitu. Oh, Jadi memang adjustable ya Mas ya. adjustable gitu. Jadi sini aku jelasinnya bahasanya agak sederhana aja, yang ini agak berat dikit, yang ini gitu. Jadi begitu. Menyesuaikan audiens ya sebenarnya materi yang Betul. dikasih juga. Berarti tadi kalau misalnya di kelasnya outdoor, itu dia langsung prakteknya tuh bentuknya gimana tuh Mas? Jadi waktu itu kita ya pertama ada script writing, ada sinematografi, terus ya udah shooting sama screening gitu. Jadi ya udah kita jelasin dulu tadi basic-basic penulisan, terus ya udah abis itu kita brainstorming, abis itu jelasin tadi kamera, terus habis itu coba langsung, terus besoknya langsung syuting gitu untuk menerapkan semua ilmu tadi. Berarti dari workshop yang indoor outdoor tadi kayak besoknya langsung ada outputnya gitu. Iya Mas? betul, besoknya langsung syuting gitu. Oh gitu. Supaya nggak lupa juga. Nah, ya pakai kamera HP doang gitu. Oh, pakai kamera HP. Karena memang menyesuaikan kemampuan kan gitu. Jadi pakai kamera HP aja. Terus udah hasilnya langsung screening malamnya gitu. Oh gitu. Tapi mereka pasti excited juga ya? Nggak yang, maksudnya kayak nggak yang kerasa kesusahan dan segala macam? Enggak. Karena tadi kita memang sangat menyesuaikan dengan umur gitu. Jadi mereka nggak yang kayak, waduh ini gimana ya gitu. Terus kita juga nggak pakai kamera Sony misalkan kan. Yang besar-besar. Yang besar itu mereka kaget juga kan. Jadi pakai HP aja gitu. Dan hasilnya sangat baik. Bahkan jadi uniknya expectation ya Mas ya? Setelah screening di desa itu, mereka bikin screening lagi di daerah mereka gitu. Jadi mereka dari Semarang. Iya. Mereka bikin dan mereka tiketing gitu. Jadi dan mereka jadi biaya semuanya, akomodasi di mereka dari Semarang ke Solo kemarin, ke Karanganyar, itu semua balik modal karena mereka tiketing ini, dan penontonnya banyak banget gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat fotonya di Instagram Kanifa, dan itu kan keren banget ya, maksudnya ternyata film tuh sangat welcome dengan berbagai umur, bahkan berbagai latar belakang. Mereka tuh yang anak
anak homeschooling tuh benar-benar sangat tidak pernah bikin film, sangat nggak ada teorinya segala macam. Dari nol gitu ya. Dari nol bener-bener. banget. Tapi maksudnya mereka juga ada ide buat screen deh coba di Semarang supaya Iya. kita sebenarnya cuman dari hal kecil kayak supaya kita balik modal Iya kan, gitu. ya. Daripada Dan itu kan Semarang ke Solo. maksudnya itu udah mindset bisnis film ya, maksudnya Iya, mereka benar. udah Iya. gua nggak mau nih, gua rugi bikin film. Iya, Nah, kira itu mereka bikin screening. betul, itu anak sekecil kita sudah Iya. memikirkan itu. Jadi kaget juga sih maksudnya mereka ternyata betul. ada. Maksudnya nggak ada yang ngarahin mereka sendiri yang ide kayak cuman biar Betul. balik modal tuh kayak Nah. berarti bagus juga. Udah ada ide bisnisnya, udah Betul, ada betul. basic bisnisnya. Keren Nah, banget lah mereka. iya. Kalau dari film hasil karya Kanifa sendiri, ada nggak sih yang menurut Mas Aldo itu paling unik dan kayak kenapa sih kayak film karya Kanifa yang ini tuh unik gitu? Ya, jadi sebenarnya Kanifa tuh memang bisa dibilang belum memproduksi film yang banyak banget gitu. Jadi kita baru punya dua film dan itu juga sebelum kita resmi jadi perusahaan. Sebelum jadi PT ya? Belum jadi PT gitu. Jadi memang secara kualitas sebenarnya bisa akan jauh lebih baik misalkan kita sudah mempunyai pikiran sekarang kayak sekarang gitu. Terus ya sisa-sisanya sih karya-karya short, animasi segala macam. Tapi yang paling berkesan sih tentu Petualangan Rasa ya, karena memang itu pertama kalinya. Dapat nominasi tadi, Iya, dan dapat hadiah yang besar Betul. juga. jadi aku tuh ekspektasinya ya yang penting dapat satu penghargaan udah lumayan gitu. Jadi pas anjir dapat 3 gitu. Jadi ada 6 kan, jadi Iya. ada 6. 3. Jadi ini sisa 3 doang nih. Jadi hampir setengahnya sendiri Hampir diborong setengahnya sama diborong. Petualangan Dan Rasa. itu semua itu peserta nggak ada yang dari Solo. Jadi dari Solo tuh kita doang. Itu lainnya dari mana tuh? Maksudnya dari Jabodetabek apa gimana? macam-macam. Jadi bahkan ada luar Jawa lah, pokoknya luar pulau juga banyak gitu. Film-film dengan bahasa bukan Jawa, bukan Indonesia gitu. Jadi memang kita mewakili Solo dan menang gitu. Jadi Itu maksudnya jadi salah satu parameter juga nggak sih? Betul. Bahwa kalau misalnya bisa menang nggak cuma satu nominasi tapi 3 dari 3 6 gitu. nominasi. Dan itu kan juga titik balik Kanifa akhirnya memutuskan untuk lebih serius. Oh, iya. Jadi itu yang sangat bikin aduh ini sangat Serunya personal. juga, ya benar. Gitu. Kalau tadi kan ada 2 film ya, satu Petualangan Rasa, satunya judulnya apa Mas? Tadi nada redup di antara suara. Another? Nada Nada redup redup. di antara suara. Jadi Iya. itu ceritanya tentang mahasiswa cewek, mahasiswa film yang menjadi sutradara tapi didampingi oleh kru-kru cowok. Oh. Nah, itu dia di situ mengalami banyak diskriminasi segala macam. Nah, itu that's why aku bikin Carnival Edition gitu. Oh. Gitu. Jadi memang aku sangat mendukung itu siapapun cewek, cowok segala macam. Bikin film bisa kok gitu. Maksudnya tadi bahkan anak yang belum belajar film ternyata bisa. Tapi memang butuh proses, tapi kan bukannya berarti nggak bisa kan. Iya. Jadi bukan kayak bikin satu jelek, kayak lu jelek nggak Malah boleh. itu malah justru dari ini juga nggak sih, dari step by stepnya juga. Maksudnya Betul. pertama kan masih dapat jelek dulu. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin pertama film langsung bagus kan? langsung bagus tuh. Iya. Sangat tidak mungkin. Pokoknya apapun, bukan cuma film, bikin Iya. karya pertama tuh pasti jelek. Kayak Petualangan Rasa pasti juga orang-orang di balik itu juga pasti bukan pengalaman Iya. pertamanya karena Betul. akhirnya jadi nominasi gitu kan ya Mas ya. Aku juga melihat kembali, aduh ini kayaknya Petualangan Rasa jelek nih, kayaknya gitu aja. Tapi nyatanya bisa menang Mas Iya. tiga-tiganya kan, nggak ada yang Jadi tahu juga. selalu bisa improve lah. Maksudnya kalau bikin karya jelek ya bukan selamanya jelek, pasti akan improve gitu. Jadi jangan menghadang orang, lu jelek, lu cewek, lu nggak Iya. bisa dong pokoknya. Jangan don't judge book by its cover gitu Betul. Mas ya. Berarti tadi yang paling unik menurut Mas Aldo itu adalah yang Petualangan Rasa gitu. Petualangan Ya. Rasa. Karena itu kayak salah satu batu loncatan juga. Betul. Gak ada yang expect kayak siapapun, kayak daftar ya udah daftar aja, gak expect menang kan ya. Biasanya kalau daftar lomba kayak gitu ya biasanya. Betul. Ternyata malah menang gitu. Nah kalau menurut Mas Aldo sendiri, perkembangan komunitas film yang terutama ada di Solo itu gimana? Maksudnya apa udah mungkin sejak pandemi dia sebelumnya sempat jaya juga tapi misalnya mati atau gimana di tahun 2023? Jadi kalau komunitas sebenarnya kalau Solo tuh sangat tidak kalah ya, maksudnya kalau dibandingin sama tetangga kayak Jogja gitu atau bahkan Jakarta, maksudnya banyak film-film komunitas yang bagus banget gitu. Jadi aku memang nggak punya isu gitu, maksudnya kalau sama komunitas Solo tuh mereka the best banget gitu. Iya. Mereka sudah bisa berjuang sendiri, terus karya-karyanya juga bukan hanya terkenal di Solo tapi di Indonesia, bahkan ada yang internasional gitu. Internasional Jadi juga memang ada gitu ya Mas. banyak banget dan memang kurangnya ini sih sebenarnya ya yang Kanifa juga
sedang ingin memperjuangkan, yaitu suatu wadah yang terstruktur dengan baik ya, mungkin paguyuban filmmaker solo atau bagaimana gitu. Jadi kita pas kemarin grand launching juga kita temanya itu. Jadi let's create the ecosystem of film industry in Solo gitu. Jadi kita pengen banget bikin ekosistem film di Solo, tapi memang kan nggak bisa sendiri ya. Jadi Iya. yang namanya ekosistem juga bukan Harus ada, bukan cuma filmmaker doang. Iya. Kita bicara ada pemerintahan, ada swasta. Pokoknya banyak banget, ada banyak stakeholder. Ada banyak pihak yang harus ini juga ya, Harus dilibatkan juga, gitu. Makanya Makanya- sebenarnya dari Kanifa ini dia juga pengen menjembatani atau memfasilitasi gitu Betul, ya, Mas, ya, betul. buat komunitas film terutama di Kota Solo. Bareng-bareng. Ya ini dengan kalian juga bikin podcast. Iya, di balik layar ini ya Mas ya. Nah, sebenarnya ini salah satu langkah untuk membangkitkan si ekosistemnya itu. Oke. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua. Salam untuk teman-teman di belakang layar semua ya. Bicara podcast hari ini. Tapi kita tadi udah ngobrol banyak soal komunitas film di Indonesia, terus juga komunitas film di Indonesia, dunia perfilman di Indonesia, terus ada komunitas film di Solo, Ya. sama mungkin tadi soal Kanifanya sendiri. Ya. Tapi sebenarnya kalau makna film buat Mas Aldo itu apa sih? Gak harus filosofis banget, misal kayak yang penting buat Mas Aldo aja gitu. Ya, jadi film itu mungkin ini filosofis aja. Kamu mau Mas? Enggak, Silakan bebas. Film itu temen cerita aku gitu. Jadi aku tuh membuat film selalu mencari ide yang dekat dengan aku gitu. Jadi bikin film tuh nggak yang ngada-ngada kayak wah lagi keren nih gua ngikutin gitu. Jadi bener-bener lihat diri dulu baru bikin gitu. Biasanya kalau yang relate itu biasanya malah dia pesannya lebih sampai ke Betul. penonton juga. Jadi semakin kalau aku sih percaya semakin personal filmnya semakin Benar. akan nyampe ke penonton. Iya, karena kayak dari niatnya juga. Betul. Semuanya tuh pokoknya kalau kata Pak Slamet Raharjo tuh bikin film tuh ada 3B tuh, apa, baik, benar, bagus gitu. Jadi ada elemen baiknya gitu. Jadi semuanya prosesnya baik gitu. Cita-citanya dari film ini juga baik gitu. Maksudnya punya dapat baik, bukan hanya filmmakernya dapat uang doang gitu. Iya. Dapat baik untuk penontonnya gitu. Jadi ada quote di Hollywood kalau nggak salah gitu. Jadi good film makes your life better gitu. Jadi film yang bagus membuat hidup kalian lebih baik gitu. Entah lebih baik dari ilmunya jadi lebih baik atau sikapnya jadi lebih baik gitu. Jadi pemikirannya jadi lebih baik gitu. Jadi itu aku sih selalu menerapkan film-filmku tuh teman cerita aku. Jadi aku punya statement yang ingin ku sampaikan, aku sampaikan lewat film. Dan itu pasti akan jauh lebih powerful dibanding kita hanya ngomong kayak gini doang gitu. Iya. Bahkan hidupku berubah, mindsetku hanya karena salah satu dialog dari drakor gitu. Jadi Apa itu tuh? drakornya judulnya kayaknya Hi Bye Mama gitu. Oh, Hi Bye Mama. Itu yang hantu-hantu itu ya. Jadi Yang anak kecil itu kan ya? betul. Jadi ada salah satu dialog yang bilang kalau kita manusia selalu memikirkan hari esok tapi lupa untuk hidup hari ini gitu. Jadi tuh dan itu kena banget ke aku gitu. Jadi waktu itu aku besok bagaimana ya gitu. Jadi mau hari ini berantakan, mau hari ini mungkin ada hal-hal indah yang sebenarnya bisa aku Syukurin gitu ya. tapi fokusnya ke yang itu ke depan. hilang. Oh, oke. Dan itu bahkan satu dialog ya gitu. Jadi makanya aku selalu berusaha untuk membuat film yang bisa berdampak ke penonton. Berarti sebenarnya kayak film itu nggak cuman buat materialistis gitu, tapi Betul. juga misalnya ada message-nya sendiri gitu ya, Mas, Betul. yang lebih nyampe ke penonton juga gitu nanti. Betul. Karena bisa aja dari satu dialog tadi kayak misalnya tadi dari Mas Iya. Aldo sendiri Bisa itu mengubah hidup. bisa mengubah yang misalnya overthinking banget kayak tiba-tiba Iya. panik gitu kan. Terus Dengan satu cuma dialog, dengan wah ternyata satu dialog, gue bisa mensyukuri misalkan iya. ketemu Janet gitu, ketemu teman-teman Teman-teman hari semuanya, ini gitu kan ya. itu satu hal yang bisa kita syukuri Iya. gitu. Oke. Kalau dari selama Mas Aldo ada di ekosistem perfilman gitu ya, ada nggak sih kesan yang Mas Aldo dapetin selama ada di ekosistem perfilman ini? Oh, jadi aku selalu encourage orang-orang yang pengen masuk film tuh dengan hidup kalian tuh akan jadi lebih berwarna gitu. Kenapa? Karena ya industri film lah yang kita bekerja dengan orang gitu. Jadi kalau kita bicara ya
bukan merendahkan pekerjaan lainnya, tapi kan banyak yang kerjanya hanya depan laptop gitu, maksudnya depan komputer 9 to 5 gitu, terus Senin sampai Jumat gitu, selesai. Ritme yang setiap hari cuma kayak Ritmenya gitu sama aja. gitu. Nah, Iya, di ritmenya film tuh sangat beda gitu. Jadi mungkin dari sini kita produksian satu, kita kenal. iya. Jadi bahkan aku punya punya keluarga baru gitu di tadi di daerah sana di Tawangmangu, Karanganyar. Karena aku sering bikin film di sana gitu. Terus karena lokasinya pakai lokasi beliau jadi kenal, terus jadi deket gitu. Nah, itu salah satu contoh doang gitu. Banyak banget contoh di apa kasus kita gitu. Jadi memang dengan begitu kita akan kenal lebih banyak orang, hidup kita akan lebih berwarna. eh, kita juga industri yang sangat dekat dengan penonton gitu. Maksudnya kalau mungkin pekerjaan lain ya kerja selesai ke atasan selesai gitu. Tapi kita kan ada proses yang namanya kita ketemu penonton, ketemu pendapat mereka tentang karya kita. Iya, screening tadi Betul, gitu. kayak screening kan itu ada pesan-pesan yang mereka dapatkan dari film kita. Iya. Dan membacanya itu sesuatu hal yang sangat indah gitu. Iya. Belum lagi kalau misalnya mungkin first impression dari reaksi mereka tonton dengan apa Iya. yang meski capek sih capek, maksudnya kerja yang misal di balik laptop pun juga capek, semua capek gitu. Cuman mungkin kalau yang di dalam membuat film itu kan pasti lebih banyak. Misal kayak dia cuman buat satu segmen aja mungkin ada di beberapa location, Iya, ada di beberapa betul. set, ngaturnya lagi susah. Mungkin itu yang kesan buat Mas Aldo sendiri tuh menarik dan Mas Aldo enjoy gitu ya Mas di situ ya. Belum lagi Sangat kayak enjoy. ekspresi dari penontonnya. Betul. Iya. Jadi ini pekerjaanku adalah pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Iya. Karena mungkin hobi juga kali dari Mas Aldo. Iya, ya mungkin udah panggilan hidup ya. Jadi mau secapek apapun, mau serugi apapun, wah ini Kalau seneng mah perjalananku sampai sekarang tuh bisa dibilang banyak banget ruginya. Iya. Dan ruginya kalau dikumpulin ya bisa kaya gitu kali ya. Tapi aku nggak mau memikirkan hal itu karena aku yakin nanti suatu saat kita akan dapat return yang sesuai dengan usaha kita. karena dikerjanya dengan seneng, Dengan senang, juga, dengan bahagia, dari dengan hati juga. tulus, Iya, bener. dengan baik. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya segala sesuatu yang dikerjain dengan dari hati, terus juga tulus, kalau nggak memperhitungkan masalah uang, mungkin itu juga pasti nanti bakal menghasilkan di akhir. Nanti uang datang sendiri dah. Bener. Pokoknya tulus aja. Setuju sama Mas Aldo. Gitu. Terakhir banget nih Mas, boleh dong kasih satu kalimat, mungkin kayak saran atau mungkin motivasi buat kawan bicara di rumah supaya mereka ini mau atau bisa memajukan perfilman Indonesia. Iya. Jadi berjuang di film itu benar-benar tidak singkat ya. Jadi ya mungkin kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tapi ketika kita menjalankan itu sangat amat Beda banget sama dari kata orang gitu. betul. Jadi prinsipku adalah bekerja dengan tadi tentu sepenuh hati sudah is a must gitu. Tapi bekerja melebihi ekspektasi gitu. Jadi mungkin kalau ada lu ketemu teman lu gitu, kita jangan bicara ketemu klien dulu ya. Ketemu teman aja, misalkan teman, Dok, misalkan Net bikin film yuk gitu. Iya. Atau Net kerjain ini dong gitu. Misalkan, oke, jadi mindsetnya jangan, oke, gua kerjain gitu. Tapi yang sesuai dengan permintaan gitu. Jadi kalau bisa kasih lebih gitu. Jadi kalau aku setiap apapun tuh mau brainstorming atau bikin film, kasih, bahkan aku misalkan diminta satu bikin ide deck, aku kasih 3 gitu misalkan, kasih 5 gitu. Kenapa? Karena dengan gitu, oh anjir, si Aldo bener-bener niat loh gitu. Jadi kalau masalah skill tuh Bisa lambat laun belajar tuh lah ya, bisa gitu. belajar. Tapi masalah komitmen, Iya. ketulusan itu Iya benar. sangat nggak bisa belajar kecuali kita tadi mempush diri kita sampai limit mana. Nah, nanti pasti percaya deh semua akan indah pada waktunya. Akhirnya. Di akhir pasti akan kayak gitu. Jadi tetap semangat tadi, tetap semangat lakuin lebih dari ekspektasi orang lain dan ekspektasi diri bahkan. Benar. Begitu. Iya, aku setuju juga sama Mas Aldo karena kalau aku lihat zaman sekarang tuh kayak banyak loh yang bisa orang-orang tuh yang ngelakuin sesuai job desk-nya. Cuman Betul. kalau misalnya kamu melebihi job desk yang inisiatif sih sebenarnya. Ya, inisiatif itu Inisiatif kata itu pentingnya. susah sih sebenarnya. Kalau sekarang orang dalam dunia kerja tuh gampang cari yang kayak kamu kerjain A sama B, job desk kamu A sama B. Tapi kalau misalnya kamu coba kerjain yang C juga dan ternyata hasilnya malah bagus kan nggak ada yang tahu itu Ya. malah membuka peluang buat kamu gitu Betul, ya. betul. Oke.
Kayak mungkin gitu aja kali ya buat bicara podcast hari ini. Kita tadi juga udah ngobrolin soal dunia perfilman dari Kanifa ini juga, dari perjalanannya Mas Aldo sendiri juga bareng sama Kanifa tuh bangunnya gimana, terus juga soal perkembangan komunitas film, terus juga perfilman yang ada di Indonesia ini kayak gimana. Kayaknya udah cukup dulu ya Mas dari kita, dari aku Janet terima dan juga kasih. dari Mas Aldo. Kalau gitu nanti saksikan di episode-episode Bicara podcast selanjutnya ya kawan Bicara. Jadi tetap stay tune aja di YouTube-nya Bicara Live dan juga jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di bawah ini. Dadah. Dadah, terima kasih. Terima Kawan kasih. bicara. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua di sini.